Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yesaya pasal 26, ayat 3-12, yang berbunyi demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan, saatnya Engkau menjalankan penghakiman, kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu, dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri, di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu, memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudaraku, perjalanan hidup tidak selalu baik-baik saja, seperti yang kita ingini. Ada kalanya menghadapi kesulitan dan masalah. Namun sebagai anak-anak Tuhan, yang memiliki Bapa Sorgawi yang setia menyertai, selalu ada pengharapan dan kekuatan, untuk melewati badai dan persoalan. Penyertaannya, membuat kita berkemenangan. Ketika keadaan yang dihadapi nampak makin buruk, kita bisa jadi panik dan khawatir. Ada banyak masalah yang bisa menimpa kehidupan. Mungkin dalam keuangan, usaha yang sepi, utang yang nampak begitu besar, mungkin kesehatan yang memburuk, anak yang memberontak, pasangan yang selingkuh, dan keadaan harga-harga di pasar yang mahal. Semua itu, jika dibiarkan menguasai pikiran, akan membuat kehilangan damai sejahtera dan pengharapan. Jangan izinkan kekhawatiran memerintah atas hidup kita, melainkan pilih untuk damai sejahtera Kristus yang memerintah kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, untuk yang hatinya teguh, dijagai dengan damai sejahtera, dikatakan, yang pikiran dan perhatiannya tetap tinggal di dalam Tuhan, dijagai dengan damai sejahtera. Di tengah keadaan dan masalah yang belum terselesaikan, kita tidak jadi terhanyut dalam khawatir, melainkan teguh dalam damai sejahtera, dan berjalan di atas masalah. Ketika memilih menjaga pikiran tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, dalam hubungan yang benar dan intim.
Untuk itu, inilah yang perlu kita lakukan, yaitu, yang pertama, tidak membesarkan masalah. Ketika sedang dalam masalah, cenderung pikiran dan imajinasi melambung, dan mereka reka masalah itu lebih besar dan menakutkan. Contohnya, ketika 12 pengintai diutus Musa, mengintai negeri Kanaan, mereka membesar-besarkan musuh, dengan berkata, semua penduduknya raksasa, dan kami nampak seperti belalang di hadapan mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 13, ayat 32 dan 33, demikian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai, adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana, adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan kami lihat diri kami, seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jangan izinkan pikiran-pikiran seperti ini menguasai kita. Yang kedua, tidak bersandar kepada kepintaran manusia. Kitab Amsal memberitahukan, agar tidak mengandalkan pikiran dan kepintaran manusia. Kita memposisikan, mau seperti anak kecil di hadapan Bapa di sorga. Dalam kitab Amsal pasal 3, ayat 5 dan 7, mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Yang ketiga, mengenakan pikiran atau paradigma Kristus. Ketika mengenakan pikiran selaras dengan pikiran Kristus, kita bisa melihat, dalam pengharapan dan keyakinan, bahwa apa yang Tuhan lakukan di waktu lampau, pertolongan dan perbuatannya yang ajaib, akan dilakukannya juga bagi kita. Dalam kitab Filipi pasal 2, ayat 5, mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau dulu dia bisa mengubah air jadi anggur, membangkitkan yang mati hidup kembali, badai yang bergelora jadi teduh, maka sekarang pun, dia sanggup mengubah persoalan dan pergumulan kita, menjadi berkat dan kemenangan kita. Dalam kitab Filipi pasal 4, ayat 7, mengatakan, terimalah damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan,
untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.